Keluarga Sudirman mendatangi Polda Jawa Barat pagi tadi dengan didampingi kuasa hukumnya sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Rasman Arif Nasution membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah pengacara lain telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren. Kita ini penerima kuasa resmi secara khusus dari Bapak Abdul Pasren selaku RT. Datang sana, datang ke sini, nah sudah. Kami mencurigai Pak Dedi ini maunya apa gitu. Kalau seandainya penyidik sekarang, kita berandai-andai. Andai kata penyidik sekarang melakukan penggerbekan di rumah Peggy Setiawan di Cianjur, pasti dia menemukan barang yang sama yang ditemukan di Peggy Setiawan yang di Cirebon. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang juga Abu yang lagi bobo. Ada juga Pak Kundu tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, yes. 2 hari jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tanggal 1 Juli 2024. Ini ada update apa nih soal pengawalan kita? Ini ada update yang membagongkan yang mungkin bisa memainkan emosi para santuy people. Ada beberapa update. Yang pertama kita kasih ini dulu, meluncur. Cus. Nih ya, yes. Di repost sama Eli Kristiana ya. Sudirman salah satu terpidana hari ini dikunjungi oleh keluarganya. Dan ada juga rekaman yang berhasil merekam sosok Sudirman. Jadi mengupas penasaran para netizen santuy people juga gitu kan. Sama mungkin ada rasa lega juga, oh ternyata dia baik-baik aja, bisa dikunjungi. Yang bikin salfoknya nyokapnya mungkin mamahnya saking kangennya sampai-sampai pada saat di video bisa kita lihat menangis. Terharu mungkin bisa ngeliat, nggak usah pakai lama, langsung aja ciki-ciki wow. Play. Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Sudirman, hari ini mendapat kunjungan dari keluarganya di Polda Jawa Barat. Keluarga Sudirman mendatangi Polda Jawa Barat pagi tadi dengan didampingi kuasa hukumnya sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Keluarga yang datang menjenguk Sudirman adalah kedua orang tua dan kakak kandungnya. Hanya kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah, yang mendapat izin menjenguk Sudirman dalam kunjungan yang sudah dijadwalkan pada hari ini. Kuasa hukum kedua orang tua Sudirman, Sarjono, mengungkap sebelumnya mereka telah berusaha menemui Sudirman di rumah tahanan Bancai, namun batal lantaran penahanan Sudirman telah ditangani Polda Jawa Barat. Setelah beberapa hari kita mencari Sudirman, kemarin kita ke Lapas Bancai, katanya sudah dibawa oleh Polda, makanya kita koordinasi kejar ke Polda. Kita komunikasi langsung sama PH-nya Sudirman yang akhirnya memberikan waktu dan kesempatan hari ini jam 10 di ruang Krim Polda Jabar. Itu bisa dipastikan beberapa informasi. Yang pertama, memang benar Sudirman sudah berganti kuasa hukum ya, bukan Ibu Titin lagi ya. Terus yang kedua, banyak yang salfok netizen nih. Karena berbanding dengan terpidana lain yang pakai biru ya, kalau nggak salah ya, seragam biru, di sini kita bisa melihat mana nih ya, ini Sudirman menggunakan sweater sepertinya ya. Iya. Sweater hoodie hitam ya. Dan kalau kita cek komen-komen ini banyak beragam komentar nih. Ada dari Maria Ezel. Sudirman ganteng ya. Gak kelihatan keterbelakangan mental kalau yang nggak tahu. Katanya ada yang bilang kayak gini gitu. Ada yang ya sedikit mencurigakan dari Kicilik ya, baru kali ini ada tahanan di Polda. Emang tahanan di Jawa Barat penuh semua ya? Maksudnya lapas Jawa Barat penuh semua ya? Katanya ditanya gitu. Ada dari Imiron, coba lihat baik-baik. Apa iya Sudirman punya tampang geng motor? Sepertinya masih kecil banget ya Allah, katanya mah ya. Harusnya semua bisa jenguk. Ada apa ya? Nggak ngerti. Mungkin kalau kuasa hukum Peradi, kalau yang aku tangkap dari video ini nggak bisa ya, yang bisa hanya orang tuanya itu ya. Iya, keluarganya doang katanya. Itu pun kuasa hukum Peradi cuma meminta izin doang ke
kuasa hukumnya Sudirman yang saat ini yang entah siapa belum dipublish ya siapa-siapanya kan dulu mah Bu Titin ya, terus katanya sudah pindah kuasa gitu kan. Cuman yang menarik aku sempet tadi ada momen saat kelihatan sorot matanya Sudirman. Nah ini nih kayak orang kosong aja gitu kali ya. Polda Jawa Barat. Tuh. Keluarga Sudirman ya memang mirip sama kakaknya gitu ya. Atau adiknya mah. Tapi kalau menurut Santi People nih ya kan banyak info yang beredar kalau Sudirman ini kayak dari ijazahnya aja lulus 17 tahun gitu kan, lulus SD gitu. Kalau dari sekilas dulu aja ya menurut Santi People, kalau di TikTok nih banyak perdebatan, ada yang ngerasa kayak ini sepertinya normal aja gitu, ada yang ngerasa kayak ini mah dari kelihatannya kayak masih bocil pemikirannya gitu. Kalau Santi People gimana? Sok digaskeun. Tapi ya ibunya sampai nangis terharu akhirnya bisa bertemu ya, melepas kangen ya. Iya. Aduh Dirman mana teh Dirman. Kalau aku sih ngelihatnya justru ya Mang kayak biasanya kan kalau kayak yang kemarin deh terpidana yang lain gitu kan, begitu ketemu orang tuh kayak sedih, happy, terharu gitu kan. Kalau ini ya udah aja gitu kayak biasa aja gitu kan Sudirman ini dari mukanya ya kalau yang aku lihat ya. Kalau aku ngelihatnya kayak ngelihat Ibnu tapi versi lebih bingung. Iya. Ibnu juga kan kayak bingung gitu ya mau ngomong apa tuh kayak bingung. Kalau ini kayak versi lebih bingungnya dari Ibnu kalau menurutku loh ya. Nggak tahu, makanya aku penasaran nih kalau Santi People ngelihatnya gimana sekilas dari video yang beredar ini. Gitu. Sekarang kita ke nextnya. Cus. Ninyo. Yes. Nextnya sepertinya pelaporan Pak RT bakal alot. Kenapa tuh? Pak RT Pasren. Karena di sini ada info dari iNews juga dijelaskan juga oleh Bang Rasman. Bang Rasman dan beberapa pengacara yang totalnya kurang lebih ada 11 telah menjadi kuasa hukum Pak RT Pasren yang sah. Iya, jadi sepertinya bakal ada perlawanan yang alot nih. Tapi kayak gimana detailnya cek-cek wow. Play. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Sejumlah pengacara kini menjadi kuasa hukum bagi Ketua RT Abdul Pasren. Diketahui sebelumnya Pasren atau Abdul Pasren masuk dalam pusaran kasus pembunuhan Vina dan Eki karena diduga memberikan keterangan palsu oleh salah satu keluarga terpidana pembunuhan Vina. Rasman Arif Nasution membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah pengacara lain telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren. Di pause dulu ya. Kita baca dikit ya. Selanjutnya disebut juga sebagai pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum atau domisili penasihat hukumnya, dengan ini memberi kuasa kepada yang pertama adalah Ibu Elsa Syarif. Yang kedua ada Bang Pitra, yang ketiga ada Dr. Andes Siswandi, yang keempat ada Bang Rasman, yang kelima ada Bang Yuda, ada Mbak Ratna, ada Georgia, Ruben, Sabto, Muhammad Yusuf dan Mahdi. Kurang lebih ada 11 kuasa hukum. Berarti bisa dibilang 11 kuasa hukum ini akan duel melawan Peradi ya, di mana yang melaporkan kan para orang tua terpidana ya, yang kuasa hukumnya adalah tim Peradi nih. Bakal kencang-kencangan nih sepertinya, tidak akan semudah itu sepertinya ya. Bakal alot nih. Aduh, tolonglah kita lanjut lagi. Lanjut. Pasren. Sebelumnya Pasren dilaporkan oleh keluarga terpidana pembunuhan Vina karena dianggap memberikan keterangan palsu di tahun 2016. Rasman juga memastikan bahwa Abdul Pasren tidak melarikan diri dan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan. Dalam keterangannya di persidangan 2016 silam, Abdul Pasren membantah bahwa para terpidana tidur di rumahnya pada malam kejadian pembunuhan Vina. Meski hal itu dibantah oleh tetangga-tetangga lain. Ternyata tidak semudah itu menumbangkan RT Pasren ya buat para orang tua juga para netizen. Tapi ini diiyakan juga dengan ada wawancara eksklusif Bang Rasman dengan salah satu jurnalis gitu yang banyak menjelaskan gitu soal alasan menjadi kuasa hukumnya RT Pasren dan sebagainya. Mau langsung meluncur apa mau komentarin dulu? Kalau aku sih
agak pesimis. Ya gimana ya, maksudnya pesimisnya tuh gini loh Mang. Karena kalau mau dibilang ya udah buktikan kalau mereka tidur di rumah saya misalnya gitu. Ya mau dibuktinya pakai apa gitu, tuh udah 8 tahun yang lalu. Betul, karena kan yang mendalilkan itu para orang tua ya. Otomatis mereka yang harus membuktikan, itu yang agak sulit sepertinya. Iya, mau pakai apa buktinya tuh? Paling saksi-saksi by saksi doang. Iya. Cuma yang menarik dari 11 nama ini yang sejauh ini sudah banyak muncul di forum-forum diskusi terbuka di TV soal ngebahas kasus Vina tuh, yang aku tahu Maya, mohon maaf kalau salah, ini ya Ibu Elsa tuh muncul, Bang Pitra muncul tuh di beberapa kali gitu kan, yang kalau muncul nih di di debat pasti viral potongannya. Juga Bang Rasman nih dari 11 nih, aku yang baru 3 nih, nggak tahu yang lainnya, tinggal nanti nunggu aja, pasti akan ada diundang di forum-forum terbuka lagi oleh media ya. Sekarang kita langsung ke statementnya Bang Rasman. Meluncur. Just. Nih ya, Yes. Di-repost sama konten kreator TikTok Noni. Ditunjuk jadi kuasa hukum Pak RT Pasren dan anaknya Kavi. Rasman sebut mereka tidak berbohong. Ciki-ciki wow. Play. Pasren gimana nih? Begini. Kita itu tim saya Run Lofom itu kerja silent. Sudah dapat data baru kita adu dengan pihak kepolisian itu baru kita speak. Kemudian itu Run Lofom ya. Nah yang ini kita kolaborasi di bawah bendera Jagarantara Merah Putih. Lofomnya Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Haji Siswandi. Jadi beliau timnya dibantu Kak Elsa Sareh, Profesor, saya, Saudara Pitra, kemudian Saudara Yuda, Ratna, Georgian, Ruben, Sabto, Muhammad Yusuf dan Muhammad Mahdi. Kami ada 11. Kita ini penerima kuasa resmi secara khusus dari Bapak Abdul Pasren selaku RT ya, yang namanya disebut-sebut, yang seolah-olah Pak RT ini diusir sehingga meninggalkan tempat. Begitu juga dengan anaknya Saudara Muhammad Nurdatul Kafi. Ini anak kandung beliau. Kedua orang ini telah memberi kuasa, dan kemarin tim kita DPP Pak Siswandi itu sudah bertemu, tanda tangan kuasa, dan semua data fakta sudah kita cross check. Dan jika perlu, kalau ada pendampingan dan lain mungkin sudah dikerjakan di sana. Jadi terkait dengan Pak Abdul Pasren, Saudara Muhammad Hafiz, mereka tidak lari, mereka tidak diusir, dan mereka memberi keterangan yang benar. Apa yang benar? Tidak ada satupun mereka mengatakan bahwa mereka disuruh, perintah, dibayar, diintimidasi, dan lain-lain. Apa yang disampaikan Pak Abdul Pasren dengan Muhammad Hafiz itulah yang real. Apa itu? Yang real itu adalah bahwa Pak Abdul Pasren menyatakan tidak benar terpidana yang 8 orang sekarang itu tidur di rumah dia, dan itu dikuatkan oleh anaknya, oleh putranya Muhammad Hafiz. Kalau sudah begitu pernyataannya, terus Anda paksa-paksa dia, kan lucu. Masa dia dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya tidak terjadi? Nah, menjadi aneh bagi saya. Kami nggak pernah paksa. Apa pernah kami paksa-paksa? Liga Akbar, kau jangan buat pernyataan begitu, kau harus begini. Nggak pernah saya paksa. Kau apa namanya itu yang di luar Liga Akbar? Tata Sakal. Saka Tatal. Saka, ada pernah? Kau jangan gitu. Nggak pernah. Yang kita bilang, Saka Tatal, Anda ini masih PB loh. Hati-hati. Makanya saya minta Bapas atau Lapas ambil dia sampai dia selesai jalan di rumah, daripada bias kemana-mana kayak dia. Begitu juga misalnya dengan Liga Akbar. Nah sekarang Liga Akbar diperiksa, kuasa hukumnya bingung. Periksa dalam rangka katanya ada perintangan penyidikan. Siapa yang merintangan? Siapa yang nyuruh? Enggak. Nah jadi kami jangan dipaksa juga klien kami, seolah-olah dia ini
memberi keterangan palsu. Dan sudah ada yang melaporkan ke Barreskrim. Dan itu dikomandoi oleh beberapa orang. Nah karena itu kita akan untuk membela itu. Ya sudah, kalau mereka melaporkan artinya mereka yang patut diduga menuduh. Kalau mereka yang menuduh maka mereka menuduh. Kalau mereka yang mendalilkan maka mereka harus membuktikan. Nah, kita mendalilkan, ya sudah buktikan. Kita menuduh, ya buktikan. Iya dong. Nah jadi apa yang didalilkan itulah yang harus dibuktikan. Begitu. Bang, tapi kan untuk yang di Pasren, anaknya Pasren sendiri yang mengakui kalau dia memberikan kesaksian palsu. Jadi dia sendiri yang mengakui nih Bang. Sedangkan Senin kemarin kan memang diperiksa ditemani oleh Deddy Mulyadi sebagai kesaksian palsu. Tanggapannya Bang? Tidak juga. Itu mungkin si Muhammad Kafi ini pada waktu itu masih labil ya. Makanya saya juga heran kenapa kok Pak Deddy Mulyadi ini kan anggota DPR RI ini, mantan bupati. Kalau nggak salah saya bupati apa tempatnya ini Purwakarta. Nah sekarang info-infonya mau maju calon gubernur Jawa Barat. Apa nggak ada hubungannya ke sana? Nah maksud saya kan anggota DPR bisa komunikasi dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kapolda Jabar. Kenapa mesti belok? Maksud saya belok dalam pengertian datang sana, datang ke sini. Nah sudah, kami mencurigai Pak Deddy ini maunya apa gitu. Kan paham tugas anggota DPR. Memang tidak salah dia turun kemana-mana, bagus. Tapi dia harus juga punya logika yang dibangun supaya rakyat terang. Nah, kalau penjelasan dari Muhammad Kafi kemudian Pak Abdul Pasren tentu sinkron dong. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nanti di pemeriksaan kan kita lihat. Kalau memang polisi menganggap ini perlu ditindaklanjuti. Ya kalau tidak juga jangan dipaksakan. Itu kuncinya. Tapi yang pasti kami akan jaga bahwa keterangan Pak Abdul Pasren dengan keterangan saudara Muhammad Kafi itu sinkron. Abang, itu kuncinya. Kalau memang pihak kepolisian yang menerima laporan itu menganggap ini perlu ditindaklanjuti. Kalau tidak bisa dengan dalih ya buktinya kurang kuat. Kan kemarin juga laporan diterima tuh kalau nggak salah tuh ya. Terus press release-nya dari pihak Peradi itu ya tetap masih kurang gitu. Ada beberapa bukti yang kurang, nanti kita akan bawa lagi gitu. Nah ya opsinya di sini kalau misalnya merasa ini masih belum bisa untuk ditindaklanjuti ya udah nggak bisa ditindaklanjuti gitu. Jadi ibaratnya kekunci lagi. Tapi semoga dengan adanya kuasa hukum yang harusnya ya menurutku ya logikanya Pak Pasren dan Kafi harusnya jadi lebih berani gitu kan. Kan tadi sudah semeyakinkan itu dijelaskan bahwa mereka tidak berbohong karena kemungkinan besar pihak TV setelah mengetahui Pak Pasren apalagi kuasa hukumnya ada Bu Elsa, Bang Pitra, Bang Rasman gitu ya, kemungkinan besar pasti akan tertarik banget untuk mengundang kuasa hukumnya beserta Pak Pasrennya gitu karena itu yang dicari-cari gitu kan, pasti gede, itu pasti diincar tuh sama TV-TV tuh. Ya semoga aja berani gitu. Muncul sekarang dengan kuasa hukum yang 11 nama, 11-nya sepertinya kalibernya keras-keras semua kan. Masa nggak berani Pak Pasren ya? Sebenarnya kan ini kasus ini, maksudnya bukan kasus ini ya, kasus ini pusaran permasalahan ini. Ya, yang terlebih khususnya ke yang Pak Pasren dan anaknya ini ya, nggak akan ke ranah hukum kalau misalnya mungkin ya, kalau misalnya Pak Pasren sama anaknya tuh mau datang klarifikasi atau bercerita gitu sama Kang Deddy atau sama siapapun yang mau menemui buat cerita gitu kan. Karena kan selama ini kenapa dilaporkan itu menurut aku ya balik lagi karena susah ditemui, jadi kayak susah ayo dong untuk kita ngobrol gitu. Jadi ya satu-satunya jalan ya mungkin dengan cara dilaporkan gitu. Terus juga kalau misalnya ngomong ya berarti kan omongan Pak Pasren ini sinkron sama anaknya Kahfi ya, kalau mau main sinkronan mah ya mereka juga yang melaporkan sinkron, makanya kan perlunya dikonfrontir gitu. Tapi yang menariknya akhirnya Kang Deddy ke bawah-bawah ya di kasus pusaran ini ya. Tadi aku tangkap sih indikasinya
masih dipertanyakan juga nih kan, katanya ngapain mesti ibaratnya bikin konten seperti itu, ibaratnya kan. Terus dengar-dengar katanya mau nyalon gubernur segala macam, intinya mau dibelokin ke arah-arah politik. Tapi yang menariknya, aku nggak tahu Kang Deddy itu masih aktif apa enggak ya. Coba ceki dulu kali ya. Nih ya, kalau aku ceki-ceki di Wikipedia, Kang Deddy Mulyadi di sini sih bisa kita langsung ke arah sini aja ya. Anggota DPR, nama jabatannya dari Oktober 2019 sampai Mei 2023 gitu. Jadi masuk akal karena masa jabatannya sepertinya sudah habis ya. Dia komisi ini nih, komisi 6. Sampai 2023. Jadi sekarang nih statusnya jabatannya udah habis, makanya ngambil jalur publik gitu, ikut mengawal kasus ininya begitu. Iya. Jadi ya gimana ya, udah habis, udah nggak menjabat lagi, gimana gue mau pakai jalur DPR yang tadi dimaksud gitu. Oke. Sampai aku ngelihat ada sedikit klarifikasi mungkin dari Kang Deddy yang meluncur. Nih ya, disempilin di awal video Kang Deddy ada sedikit pernyataan atau klarifikasi Kang Deddy mungkin ya, ceki wow. Play. Banyak yang menyangka apa yang saya sajikan di channel YouTube itu sesuatu yang dibuat dalam sebuah perencanaan. Padahal yang saya sajikan dalam setiap hari aspek-aspek yang bersifat alamiah. Orang menyangka saya punya tim belajar, punya tim kreatif. Padahal tidak. Tidak ada di saya tim kreatif, belajar, semuanya tidak ada. Kami hadir secara alamiah menyampaikan kata hati dan mata hati. Ini yang sering terjadi. Jadi kita hanya punya Om Dut yang tukang ngamera, dan Om J yang tukang edit. Kita, apa yang saya tanyakan tidak dibuat dalam skrip atau pointer pertanyaan. Semua ngalir aja berdasarkan rasa, berdasarkan cinta. Banyak yang menyangka sederhana, tapi menjelaskan bahwa tidak ada tim kreatif atau tim buzzer, ya maksudnya tidak ada. Kalau yang aku tangkap ya tidak ada tujuan tertentu gitu ya, cuman pengen mengawal aja, ini pun natural gitu. Tidak ada pointer, tidak ada prompter ibaratnya tuh kan. Tidak ada nanti Kang Deddy nanya ABCD ya gitu. Justru mengalir aja gitu kan sepertinya ya. Iya, jadi nggak ada tuh tim kreatif gimana nih caranya biar konten kita FYP trending, biar nanti Kang pada Deddy saat jadi pemilihan bla 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 gitu kali. Nggak gitu. ada sepertinya ya. Bisa sendiri dilihat gitulah ya. Sekarang kita kelasnya luncur. Nih lastnya sepertinya serius ya, dari perwakilan dari tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan ingin melaporkan atau minta polisi segera periksa Peggy Cianjur. Ini nih ceki wow dari Intens Investigasi. Yang sampai saat ini yang saya bisa sampaikan ke pihak penyidik ini hanya satu, karena namanya persis sama, Peggy Setiawan. Jadi kalau seandainya penyidik sekarang, kita berandai-andai nih, andai kata penyidik sekarang melakukan penggerbekan di rumah Peggy Setiawan di Cianjur, pasti dia menemukan barang yang sama ditemukan di Peggy Setiawan yang di Cirebon. Karena ijazahnya sama, kakaknya sama, namanya sama, suaminya sama. Sekali lagi, walaupun nama-nama itu banyak, berarti saya hanya masukkan nama Peggy Setiawan, karena itulah yang benar-benar mirip sekali. Ya karena gini ya, selain namanya kan namanya sama persis. Yang pertama namanya sama persis, Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu, dia mengatakan bahwa pada saat dia ada di Bandung, tapi dia bisa ditangkap. Apa tidak menutup kemungkinan juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa kan gitu. Nah yang lebih membuat saya itu, kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini, ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak Monreker, klub Monreker. Jadi dia anggota. Beberapa foto-foto yang ada itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota anak motor yang namanya Monreker. Nah, ini kan menambah keyakinan. Oh jangan-jangan benar ya. Benar Monreker kan. Artinya kan karena kemarin ini dinyatakan bahwa ini antar geng motor, berarti kan masuk nih, artinya mengarah lah. Ya, ini sampai dikasih terus kasih tunjuk arahan. Nah ini nama fotonya, ini fotonya. Nah ini ijazahnya nih, ijazahnya.
Peggy Setiawan, ya ini sama-sama ada jasa juga ya maksudnya. Jadi datang ke rumahnya ya tentu mendapatkan bukti yang sama, namanya sama, semuanya sama. Bahkan takutnya juga bisa sama ini. Sebenarnya mas sederhana ya, Bapak dari kuasa hukumnya atau perwakilan kuasa hukum Peggy ini tuh cuma nge-follow up aduan-aduan, laporan-laporan dari hasil investigasinya netizen gitu kan. Yang menurutku ya memang gak ada salahnya gitu ya. Emang kenapa ya gak ada salahnya ya kalau menurut dia memang oh ini masukan yang bagus dari netizen ya udah. Ini kalau bisa kita lihat tuh sepertinya di depan Mabes gitu ya. Menge-follow up gitu ya. Coba diperiksa nih banyak netizen yang ngelapor gitu. Ya siapa tahu ya bener enggaknya tolong dicek ya, kalau enggak ya nggak apa-apa ya, kalau bener ya syukur gitu. Iya, balik lagi kan nggak ada salahnya ngecek gitu, ngecek doang gitu kan. Ngecek tolong diperiksa seperti apa gitu. Karena kan balik lagi nih, berbeda dengan terduga lain atau target netizen sebelumnya ya. Yang ini dari awal sampai sekarang belum dilepas sama netizen sorotannya. Bahkan ada isu kabur, isu segala macam yang bisa belum dipastikan kebenarannya gitu. Yang jelas sama netizen Indonesia ini belum dilepas nih si Peggy Setiawan Cianjur ini. Beda dengan Egy Ripra itu kayak ya udah los, terus ada siapa lagi ya udah los gitu kan. Ini belum dilepas sampai sekarang nih sama netizen nih. Ya mungkin karena apa? Salah satunya itu belum dilepas sama netizen ya karena dia tergabung dalam klub motor gitu kan, geng motor gitu. Ya. Terus dimana kalau dari case ini kan di awalnya itu kan katanya perseteruan antara geng motor gitu. Ini yang ya menurutku ya balls juga gitu kan, boleh juga buat dicek gitu daripada jadi bola liar terus gitu kan. Terus dari siapa namanya Peggy Setiawannya gue, oh ya udah sekalian aja gue dicek kalau misalkan memang dia merasa gue nggak kenal, gue nggak terlibat, udah cek juga sekalian benar-benar clear. Kalau udah dicek, udah ada pengumuman, harusnya sih udah clear ya dari netizen tuh kayak oke, ya udah terbukti tidak terlibat gitu, ya udah selesai gitu. Iya, ya contohnya kayak yang Egy Ripra aja, begitu dia keluar klarifikasi di TV, begitu semuanya udah jelas, oh oke, gitu kan. Netizen oke, kita cari target lain. Sebenarnya sederhana netizen mah ya. Cuman kadang-kadang memang ini aja kalau itu sulit gitu untuk menjelaskan gitu ya. Dan sampai kita nunggu 2 hari menuju sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, semoga kali ini jadi. Udah pasti jadi ya. Datang nggak datang kata Pak Hakimnya kan jalan terus kan. Oke. Kita maju ke setting to Super Ranks. Belajar. Cus. Nyo? Yes. Super Ranks kali ini ada 2. Yang pertama kita buka dari Saninata. Kasus paling semrawut, jelimet, penuh drama. Makin banyak yang ikut bicara, makin jauh dari beres. Oke, disambut sama Roy Andreas. Sederhana kalau penyelidikan dari awal sesuai scientific investigation. Masa nangkap orang berdasarkan dari tuduhan orang, gak diselidiki dulu ya. Bener atau tidaknya itu pelakunya? Iya bener Roy lagi nyambut di sini. Terus ada dari Izong. Udah banyak drama, ditambah lagi tuh yang katanya kerja Kompolnas nggak ada hasil dari zaman perkara penyenya. Masa iya Kompolnas memakan gaji buta? Masa iya? Mungkin lah, tolonglah. Dari Arme Sandika, Peggy Cianjur lagi ketar-ketir nih. Ayo warga plus 62 yang budiman, kawal terus kasus Vina dan Eki. Okazaki, aku seneng banget. Aku seneng banget. Peggy Cianjur mau diperiksa. Hihihi. Ya wow. Saranjanas, Senjananas, kira Saranjanas. Numpang komen sekarang reaction Anabul hilang ya, padahal bagian itu bagian menenangin setelah lihat berita panas. Iya, nanti setelah pengawalan ini diadain lagi kok. Agus Sutrisno, kalau Peggy Cianjur dan Cecep takutnya mereka menghilang tanpa jejak. Rahmanu Rizky, periksa semua orang yang menangani kasus Vina di 2016. Dari situ udah kelihatan siapa-siapanya. Oke, Meo Sangswan, Mel kemana nih? Kok menghilang atau benar-benar udah menghilang keberadaan dari muka bumi? Mel nggak tahu. Lastnya ada dari Sylvia Carl. Thanks katanya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ya seperti biasa. Nyonyot dah. Mamang, Abu yang bobo dan Pakunya nanti mau mandi. 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.